memang wapresnya kurang kerjaan. Kan mengerjakan, kan apalagi ini presiden sedang tidak ada. Dia kan harusnya bagaimana mengendalikan negara ini bisa berjalan dengan baik. Dia harus bicara dengan Menteri Keuangan, harus bicara, menampung suara masyarakat itu pekerjaan yang tidak mudah. Jurnalis kita ke sana udah nggak boleh diliput tuh. Ya, Tempat aduan publik yang seharusnya menerima publik lebih banyak, tapi nggak dibolehin diliput karena dikatakan itu area privat. Agak bingung tuh memahaminya. dan urusannya urusan publik, dibilang area privat. Area privat, Nah, jadi di nggak situ boleh kan diliput hampir media. semuanya mungkin orang media tuh yang di situ, ya kan? Kan teman-teman kita semua. Jadi maksud saya itu dipertegas dulu lah, kasihan wapresnya. Nanti kita tanya kira-kira orang dalam siapa nih yang membisikkan Orda. ke Mas Gibran Iya. soal Ini kayak dijeblosin kebijakan. ke lubang gitu, sudah suruh bangun sendiri. Tapi Mas Gibrannya mau aja. Ya dia nggak tahu kata apa ininya, Oke. ribetnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Waalaikumsalam. di podcast inilah.com, podcast orang dalam bersama saya Ferdi Ilyas, dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Mas Agus, apa kabar, Mas? Kabar baik, terima kasih diundang di Orda. Ya, terima kasih juga Mas Agus sudah menyempatkan datang ke podcast orang dalam. Ini kita ingin dapatkan perspektif dari orang dalam. Siapa tahu Mas Agus menyampaikan pesan-pesan dari orang dalam terhadap fenomena-fenomena hari ini ya. Nah, yang baru-baru ini menjadi perhatian publik, lagi ribut-ribut soal lapor Mas Wapres ya. Ini Wapres kita lagi bikin kanal aduan untuk menampung masalah-masalah grassroots begitu ya, masalah-masalah warga dari Sabang sampai Merauke lah begitu katakan. Nah, tapi kemudian ini dinilai oleh banyak pihak, apa benar kanal seperti ini bisa menyelesaikan masalah atau kemudian ini gimmick saja hanya untuk mendongkrak popularitas, karena ya itu tadi, kok kerjaan remeh-temeh begini diurus sama seorang wapres loh, Mas. Iya, pertama-tama sih saya ucapkan selamat dulu pada Mas Wapres ya, telah mau bersedia untuk mengelola sebuah kanal Ya. yang mengurusi masyarakat. Itu Oke. saya appreciate. Pertanyaannya, memang Wapresnya kurang kerjaan. Kan mengerjakan, kan apalagi ini presiden sedang tidak ada. Dia kan harusnya bagaimana mengendalikan negara ini bisa berjalan dengan baik. Dia harus bicara dengan Menteri Keuangan, harus bicara. Nah, menampung suara masyarakat itu pekerjaan yang tidak mudah. Oke. Secara fisik ya. Nah, karena buat orang Indonesia, kalau ada persoalan, dia bisa mengadu ke pimpinannya atau ke bosnya. Itu sebuah kebanggaan. Oke. Nanti dia akan datang, dia salaman, dia selfie. Udah, dari situ 50% persoalannya itu selesai. Oke, psikologisnya nih ya. Secara efeknya psikologis, ya. ya kan dia sudah tenang. Nah, makanya apa yang dikerjakan, saya tidak tahu siapa yang mengusulkan ini kepada memberikan pekerjaan tambahan kepada Mas Wapres. Memang dia waktu di Solo pernah membuat, tapi Solo kan kecil, kasusnya juga lokalan lah. Saya sendiri tahun 2017 punya namanya protespublik.com, itu menerima pengaduan masyarakat, dan saya berjanji pada publik waktu itu 2 kali 24 jam saya selesaikan, dan itu saya kerjakan. Oke. Cuman saya hentikan karena saya nggak sanggup, nggak terlalu banyak yang masuk, dan lelah gitu ya, karena saya akan kontak langsung pada penguasa sektor itu. Betul. Dan harus saya sendiri yang menelpon, bukan anak buah saya gitu ya. Jadi itu melelahkan. Karena memastikan juga tindak lanjutnya sejauh apa begitu ya. Nah, itu. Nah, jadi di sini saya belum tahu bagaimana mekanisme kerjanya. Apakah betul masyarakat datang bisa ketemu Mas Wapres, terus menyampaikan unek-uneknya seperti kasusnya Ahok kalau Anda lupa. Nah, itu sebagian orang senang sekali ketemu Ahok meskipun diomelin. Ya. Dia salaman, dia foto. Betul. Gitu. Ya, walaupun kemudian juga tidak semua orang Itu yang datang selesai. dilayanin ya, betul. Maka selepas dari situ kan dari Ahok terus ke Anies itu ada Jaki kalau saya tidak salah. Untuk Jakarta Ya, Scoop untuk Jakarta kita. Dan itu berjalan baik sampai hari ini. Tadi saya monitor di apps-nya kan ada. Berjalan baik. Ada laporannya, ada fotonya, jalan rusak di mana, langsung datang orang di foto, di upload gitu-gitu. Nah, apakah itu meskipun Mas Wapres punya tim gitu ya, apakah mau sedetil itu? Ini seluruh Indonesia loh. Iya. Bagaimana cara mekanismenya menurut
operatornya kemarin ke saya di sebuah acara di televisi, yaitu akan menggabungkan dengan UKP. Dulu UKP 4 punya namanya Lapor. Ya. Terus sekarang dikelola oleh KSP, Lapor juga. Katanya mau diintegrasikan. Saya nggak ngerti bagaimana mengintegrasikannya itu dengan apps, apakah dengan Pemda dan seterusnya. Itu saya belum tahu bagaimana mekanismenya. Oke, berarti yang ada sekarang jangan-jangan gini Mas Agus. Kalau itu semua terintegrasi 34 provinsi lah ya waktu itu ya dibuatnya ya, berada di pengawasan Ombudsman juga kalau tidak salah ya, Kemenpan RB dan juga pemerintah daerah, termasuk juga kalau saya lihat di sini 96 lembaga dan 493 Pemda di seluruh Indonesia itu sudah terintegrasi di kanal yang sudah ada dibuat oleh pemerintah di SP4N Lapor namanya. Nah, apakah kemudian ini nggak jalan atau gimana sebenarnya? Kenapa Pertanyaannya kemudian bagus sekali, saya juga bertanya. Apa karena ini? Jadi karena tidak jelas, saya hanya berpikir loh jangan-jangan cuma buat PR program Wapres saja. Yang menurut saya kasihan Mas Wapres ini, pekerjaannya sudah banyak. Jangan diambil hal-hal yang harusnya bisa ditangani oleh sektoral tertentu gitu. Tapi ya nggak tahu karena kan kita belum, katanya tadi Anda bilang nggak bisa dihubungi atau enggak, nah gitu kan juga jadi persoalan. Betul. Karena sekarang menjadi pekerjaan Wapres baru harus menjawab ini masyarakat yang marah karena nggak bisa diladeni gitu. Iya betul, karena kalau saya tidak salah ya tim jurnalis kita yang datang ke sana begitu datang mereka akan diterima oleh tim pencatat begitu. Ada tim pencatat khusus yang akan mencatat laporan-laporan itu dan kayak dibatasi. Di kelurahan gitu ya? Iya kayak di kelurahan gitu. Nah nanti akan ada batasan tuh 50 atau 60 laporan per hari begitu. Nah itu yang datang langsung nih. Nah kalau ada juga kanal yang menggunakan hotline ya, menggunakan nomor WhatsApp gitu. Tapi kemudian sampai hari ini tadi dicoba ini masih centang satu gitu. Nah ini belum aktif juga nih, nggak kebayang nih kalau dia aktif nanti berapa banyak tuh laporan yang akan masuk. Nah ini pertanyaannya kemudian gimana caranya mengelolanya ini gitu. Nah ini yang juga akan membingungkan mengelola nanti. kan gini, misalnya kasus tanah yang lagi ramai. Itu kan harusnya menyelesaikan ATR BPN. Betul. Jadi Kementerian ATR BPN lah yang harus menyelesaikan, kan dia punya organ-organ di bawah. Nah, kalau itu dikelola oleh UKP yang sekarang Mas Wapres ini, SP4 Lapor ini, kan harus menunggu, kan dia tetap harus mengirim atau petugas yang di ATR BPN yang mencari. Ya kan, mencari segala macam. Karena ini pekerjaan antar pemerintah, antar KL. Betul. Jadi kan ada peraturan tata kelolanya sendiri. Betul. Nah, berapa lama gitu-gitu. Nah, saya khawatir kalau itu menjadi lama, orang itu nggak tahu di mana yang saya laporin, apa bedanya melapor ke Mas Wapres dengan lapor ke kelurahan misalnya. Tapi bisa gini nggak Mas Agus? Kita cukup jamak mendengar kalau di daerah itu, kalau ada warga yang lapor, misalnya kasus-kasus yang cukup butuh penanganan pemerintah daerah ya secara besar begitu, soal tanah misalnya, kan ada aja tuh alasannya nggak punya anggaran lah, terus bukan wewenang kami lah. Orangnya nggak ada. Nah itu yang saya bilang karena di ASN, di pemerintahan itu kan ada prosedurnya. Nah apakah kemudian itu yang menjadi landasan ya udah langsung Wapres deh biar nanti ya mungkin asumsi publiknya kalau Wapres yang udah nangani langsung telepon ke bawah, nggak seperti itu juga? Enggak, saya dari awal sudah bilang ini nggak bisa. Saya pernah lakukan dulu karena saya bukan ASN, bukan pejabat. Jadi saya bisa telepon langsung menterinya, dirjennya, di rootnya gitu. Yang menjadi provider pelayanan publik itu. Nah kalau ini bayangkan Wapres masa nelpon urusan tanah. Nah ya tentu yang mengerjakan adalah stafnya. Nah sekarang tumpang tindih dong. Ya itu dia, saya nggak tahu apakah dari yang punyanya KSP dengan ini katanya kan mau diintegrasikan. Betul. Nah ini diintegrasikan seperti apa, mekanisme seperti apa, kita masih belum tahu nih. Harusnya kan sebelum diluncurkan ya sudah siap lah mekanismenya kan. Jadi order lain ini bisa tahu, lalu kita bisa kasih masukan, kasih kritikan gitu. Jadi juknisnya juga belum tahu nih. Belum tahu gimana. Karena terakhir tadi pagi juga jurnalis kita ke sana udah nggak boleh diliput tuh. Tempat aduan publik yang seharusnya menerima publik lebih banyak, tapi
nggak dibolehin diliput karena dikatakan itu area privat. Agak bingung tuh memahaminya. Dan urusannya urusan publik, dibilang area privat. Area privat, Nah, jadi di situ nggak boleh kan diliput hampir media. semuanya mungkin orang media tuh yang di situ, ya kan? Kan teman-teman kita semua. Jadi maksud saya itu dipertegas dulu lah, kasihan wapresnya. Gitu. Jadi menurut Anda ini coba-coba aja atau gimana sebenarnya? Apa Ya yang bisa intinya dipahami? mau menguatkan peran wapres. Ini asumsi saya loh ya, supaya kelihatan ini anak muda banyak sekali persoalannya di media sosial. Nah, ini mau diperbaiki dengan gini, seolah-olah ini lo kerja dia, ya tidak baca buku, komik, tidak nonton TV, tidak apa video dan sebagainya, atau main medsos. Ini kerja lo dia, gitu. Ini persepsi saya. Nah, apakah benar itu kita tunggu saja. Mungkin bisa tanya kepada teman-teman media yang ada di sana. Gitu. Oke, tapi kan nggak ada salahnya Mas Agus kalau anak muda penuh inovasi, bikin nggak ada salah sama sekali. Saya mendukung kanal aduan seperti itu. Tapi kan bukan selevel wapres lah. Pekerjaan wapres itu udah banyak banget. Oke, gitu. tadi Anda menyebutkan soal kalau Mas Agus tuh pernah juga membuat kanal model beginian ya. Itu sesibuk apa sih Mas waktu itu? Ceritain gimana. Jadi ceritanya? saya bentuk namanya protespublik.com. Itu saya minta masyarakat punya masalah dengan pelayanan publik, silahkan masukkan ke situ. Itu ada email, belum ada WhatsApp waktu itu rasanya. SMS nih. SMS dan sebagainya. Terus nanti kita sortir, terus kita bereskan. Jadi tapi mereka waktu memasukkan pengaduan itu harus lengkap namanya, lokasi di mana. Betul. Ya kalau sekarang bisa Sherlock gitu ya, lokasi di mana, segala macam, masalahnya apa, dengan bank misalnya bank mana. Udah, lalu saya cek dulu. Tim saya ngecek. Nah, dari 100 orang yang ngadu misalnya, 50% itu palsu. Artinya dia ngetes. Iseng ya? Iseng. Oke. Nah itu kan perlu waktu. Tesnya. Meski selama itu, dalam hal itu saya bilang di media bahwa 2 kali 24 jam saya selesaikan. Memang kita selesaikan. Ya, termasuk waktu itu masalah KTP elektronik yang lama, yang nggak ada. Ya saya langsung kontak Pak Dirjen. Di Dukcapil, ini gimana? Udah Mas kumpulin aja. Jadi saya list itu ratusan orang, banyak gitu. Saya kasihkan ke Dirjen. 2 hari selesai. Oke, artinya ada tindak lanjut yang ada ditunggu tindak lanjut. oleh Saya bilang pelapor, sedang gitu dibahas, ya? sedang dicek di Dukcapil, mohon waktu 1-2 hari. Nah, begitu udah keluar, saya bilang Anda silakan ambil ke sini, bawa identitas, jam sekian sampai jam sekian. Ambil udah, saya nggak mau ngantor, emangnya kita bayarin Gojek atau itu belum ada, segala macam kan enggak. Nah ini saya nggak tahu, karena saya bisa menyelesaikan itu karena saya bukan orang pemerintah, bukan pejabat. Jadi saya lintas sektoral sebagai publik aja yang kebetulan kenal dengan mereka-mereka. Oke. Ada kemudian proses birokrasi juga yang akan kalau di ini Mas Wapres pasti ada birokrasi. Mas Wapres kan nggak boleh overlap. Nanti kalau di daerah overlap bisa berkelahi itu. Makanya. Nah itu dia yang kenapa kemudian kita melihat mekanismenya ini juga harus jelas kan. Karena kalau tidak jelas, kalau di aplikasi yang sudah ada saat ini kan kita ini sudah ada aplikasinya belum? Belum. Hanya lewat WA dan datang langsung. Hanya sebatas itu dulu gitu. Tapi kita nggak tahu nih kemudian akan muncul aplikasi karena aplikasinya yang KSP kan udah ada. Mungkin digabungkan ke situ. Kita belum tahu kita nih. Kita juga nggak tahu nih, belum ada informasi dari orang dalam juga nih. Apakah kemudian saya khawatir karena saya khawatir karena posisi Wapres ini kan sedang dihujat di banyak media sosial. Saya khawatir nanya soal itu gitu. Kan susah jawabnya. Ya kan? Karena yang masuk pasti orang-orang kota yang paham. Betul. Nah, sebetulnya yang punya masalah kan kelas bawah. Entah kenapa saya cari pupuk nggak ada. Kenapa saya cari bibit ayam nggak ada. Kan gitu. Nah, itu harus diselesaikan. Nah, itu bayangan saya begitu soal pupuk, Mentan harus kita hubungi. Betul. Nah, Mentan harus kontak siapa koordinator di daerah itu. Nah, kalau udah selesai, difoto, thread, kirim. Apakah itu juga energinya banyak. Betul. Artinya juga harus dipantau sampai sejauh mana laporan itu ditindaklanjuti ya. Ya kan harus lihat si yang ngadu nih mana coba Wapres kesana nggak gitu kan? Iya. Padahal kan nggak bisa. Betul. Gitu loh. Kasihan Wapresnya lah. Iya juga ya, karena kemarin aja Mas Wapres kita cuma sempat mampir doang tuh melihat aktivitas di tempat
itu aduan itu. Ya Gitu. dan gesturnya beliau itu kan tidak nyaman buat publik. Nah itu juga persoalan loh. Ya. Kita nanti langsung masuk ke WA ke apa segala macam YouTube dan sebagainya itu, waduh. Ya. Wah, kan bukan malah menaikkan citra, macam membebani Ya. Mas Wapres ini. Karena tadi pengennya mungkin ingin meningkatkan popularitas juga kali ya dengan Iya. kemudian menggait grassroots untuk bisa lebih dekat dengan seorang sosok wapres begitu Iya, ya. boleh-boleh aja, tetapi kan perlu dipilah lah, masa pekerjaan begini, cari pekerjaan lainnya. Ya, menurut saya lebih memang porsinya seorang wapres. Jadi ini eksekusinya akan sesmooth yang dibayangkan orang-orang. Menurut saya kalau kondisinya sini tidak ada perbaikan, kita kan nggak tahu, ini mau dikoneksikan kemana, segala macam, bagaimana mekanismenya, harus dijelaskan nih. Ya. Mekanismenya penyelesaian ini dari kita terima, terus kemana, kira-kira approximately aja, berapa hari, berapa bulan. Nah, tapi dalam perkembangan itu harus ada laporan. Jaki itu begitu, dilaporkan gitu segala macam. Nah, apakah seperti itu? Apakah dia mau tarik Jaki juga? Artinya layanan seperti Jaki di beberapa kota atau provinsi kan ada juga. Betul. Nah, itu bagaimana mengintegrasikan. Orang IT lah, saya nggak ngerti gimana. Oke. Kalau itu bisa, menolong. Tapi dari sepengetahuan Anda, apa yang dilakukan kemarin-kemarin di pemerintahan, misalnya di KSP yang kemarin yang dia katakan sudah punya kanal sendiri yang SP4N lapor itu terukur tidak? Nah, itu kita nggak tahu publik. Saya sebagai yang itu tidak pernah tahu sebenarnya berapa persen dari yang per bulan misalnya masuk berapa, selesai berapa. Ya. Kalau nggak selesai, mengapa? Harus ada evaluasi itu. Betul. Supaya ada keyakinan di publik, oh kalau saya ke situ selesai. Meskipun tidak semua akan selesai karena pasti banyak persoalan. Ya kan kalau soal tanah itu ribet itu. Betul. Ya kan verifikasi ininya, sertifikatnya, ini benar nggak yang punya double. Nah, itu kan lama. Nah, tetapi harus ada yang selesai. Ya. Nah, kalau itu selesai bisa dilakukan. Nanti setelah itu baru disusun bagaimana enaknya. Apakah nanti Mas Wapres duduk, ini udah selesai, ini sekian gitu. Terima kasih pada tim saya, pergi lagi nanti apa gitu. Bakal repot Harus banget. gitu, ya repot. Bakal capek banget Mas Wapres kayaknya. Karena kalau- publik itu kan yang ini biasanya yang ke situ yang sudah putus asa. Ya. Karena ngadu di sektoralnya nggak betul. selesai. Nah, dia ke sana misalnya tinggalnya jauh di Merauke. Kan mesti naik pesawat. Ya, datang betul. di sini ya kalau terus dibilang nggak ada lagi buat publik kan bisa marah publik. Iya, harapannya kan ingin ketemu nih Ingin sama ketemu, Pak, salaman, sama Mas selfie. Wapres. Iya, salaman terus selfie itu aja. Itu 50% persoalannya selesai. Iya. Itu orang Indonesia ya, dengan begitu mudahnya. Yang kalau dia datang jauh-jauh mengadukan masalahnya yang nggak pernah selesai, yang ketemu juga sama petugas Nah, sama aja. cuma Itu nyatet tidak doang menolong. juga tidak akan menolong Yakin nggak apa-apa. ini bener nih Mas Wapres yang mau ngurus gitu. Padahal kan meskipun itu bukan Mas Wapres ngurus, tapi ada stafnya pasti. Tapi kalau macet ya Mas Wapres harus panggil itu menterinya. Oke. Tapi gini Mas, bisa tidak kalau ini diartikan juga bahasa halusnya mungkin stimulus lah bagi pemerintah daerah atau sektor-sektor yang lebih kecil begitu ya di bawah Harus ada aturannya. kementerian. Ya biar mereka tuh bisa bergerak lebih cepat dan lebih peduli gitu. Makanya harus dipancing dulu nih dengan lapor Mas Wapres ini gitu, biar kerja yang tadinya di daerah nggak bener itu juga bisa langsung kepancing, ke trigger gitu. Bisa nggak? Bisa diartikan Harusnya begitu? bisa. Makanya saya katakan, coba di-review dulu apa yang sudah dikatakan apa tadi SP4N. SP4 lapor itu bagaimana? Itu harus pelajari dulu sama Kepala Setwapres ya. Ya, Setwapres. Setwapres. Terus siapa aja lah yang paling mengetahui itu di-review. Terus apa masalahnya, selesaikan bisa nggak? Setelah itu baru dijalankan. Jadi jangan diumumkan dulu. Ini kan sekarang gini nih, pemerintahnya Pak Jokowi kan selalu mengumumkan. Test the water dulu. Nah, mengumumkan sebuah kebijakan yang belum lengkap peraturannya. Oke. Banyak misalnya soal BPJS Kesehatan yang satu tarif. Sampai hari ini kan peraturannya belum jelas. Terus Tapera itu jadi persoalan. Itu kan dikeluarkan dulu sebelum peraturannya ada. Betul. Nah ini jangan begitu menurut saya, review dulu semuanya kira-kira apa sih masalahnya, kendalanya di semua provinsi lah. Nah sudah itu baru dilokalisir dulu ya. Ya baru dianalisa, kemudian kalau perlu peraturan, terbitkan peraturannya dulu. Kalau enggak kan daerah nggak ikut. Ya betul. Ya kan? Berarti ini perlu apa? Perlu perpres. Ya, kalau perlu buat apa? Saya nggak tahu. Sejauh mana harapan dari lapor Mas Wapres ini mau sampai kemana gitu. Apalagi prosesnya ini manual ya Mas.
Kalau lihat begini sih manual, orang datang dan WA. Dan diketik gitu Dan ya, ketik. kayak laporan ke kelurahan gitu ya. Lah ya, itu kan repot. Repot ya. Kita 208, katakan cuma 10% aja. Kan sudah 28 juta. Betul. Mau sehari berapa? Ya. Ya kan ada remeh-temeh masa soal Nah, makanya utang piutang, itu. soal Orang hilang. operasi soal perkosaan kan semua masuk ke situ. Betul. Makanya itu juga perlu diklaster juga tuh. Ini laporannya yang mana nih yang harus ditindaklanjuti, mana yang enggak gitu. Kalau Anda melihat dengan sistem yang seperti sekarang ini nggak ada clustering apa-apa, ya sudah semua aja diterima begitu ya. Ya, itu persoalan karena kita bekerja massal gini harus dengan bantuan teknologi. Ya. Yang saya pikir teknologi pasti bisa. Cuman bagaimana teknologi itu bisa digunakan untuk menyaring itu lalu menyelesaikan kasus-kasus yang diadukan. Betul. Ini kasusnya bukan kasus politik nih. Ya. Ini kasus pelayanan publik sebetulnya. Iya, layanan yang memang aduan-aduan yang Ya. cukup sering lah dialami oleh masyarakat ya. Dan nggak selesai. Ya. Kan intinya bagaimana kemudian laporan itu dijadikan jalan keluarnya sehingga bisa diukur tingkat keberhasilannya itu seberapa berhasil gitu kan. Buat menjalankan negara ini, pemerintahan bisa diambil dari situ datanya. Sebenarnya persoalan apa di sektor perhubungan, sektor pertanian, cuma di klaster, Menteri Pertanian loh persoalan Anda, Presiden panggil, nih Anda bereskan, misalnya gitu. Atau mungkin jangan-jangan muaranya ke sana. Mungkin saya nggak tahu terus terang. Ini goalsnya apa? Oke. Selain yang kita tahu bahwa ini buat PR-ing Wapres. Ya. Nah, tapi kalau itu data itu masuk semua, kan kita punya AI, punya apa, itu bisa di clustering lalu barang ini silakan pada ini loh. Hari ini begini, Pak Menteri Pertanian, saya tunggu misalnya Presiden. 2 minggu selesai ya, gitu. Kan harus gitu. Ya. Dan ini bukan hal yang mudah ya. Kita mesti bisa ada ahli antropologi yang nempel ke Mas Wapres untuk memetakan itu. Karena itu kan terkait dengan budaya, terkait dengan kebiasaan gitu. Kalau serius ini bisa jadi persoalan mempermudah sektoral menteri-menteri daripada dia harus masuk gorong-gorong terus ke pasar gitu ya, lihat itu aja. Ya, walaupun kemudian hari ini kita menyaksikan akan ada potensi tumpang tindih tupoksi ke lembaga terkait begitu ya. Ya walaupun biasalah kalau di Indonesia kalau nggak tumpang tindih bukan Indonesia. Oh gitu ya. Jadi gimana nih? Apakah kemudian endingnya akan beragam pasti ya, melihat endingnya beragam, tapi ini. saya belum bisa membayangkan bagaimana endingnya karena memang nggak jelas. Saran saya tadi, coba review semua pelayanan sejenis sudah ada baik di provinsi maupun di pusat, di KSP dan sebagainya. Apa yang menjadi hambatan di situ selama ini? Itu diperbaiki bisa tidak? Oke, kalau bisa tidak, gini, kalau masuk sistem IT-nya seperti apa? Kalau bisa. Oke, jadi ini harus bukannya yang ngadu sehari sekian, ini sekian kita kasih waktu sekian dan sebagainya. Kemudian hasilnya ditabulasi dan itu nanti akan diserahkan ke semua kementerian atau lembaga yang menjadi regulator atau yang menjalankan kebijakan itu. Nah, itu dulu, baru kita bisa bayangkan, nanti mereka menyiapkan tata caranya lah, ya kan seperti apa. Nah, baru bisa kita bayangkan. Kalau sekarang mah gelap kan kayak lapor anak hilang aja di polsek. Iya. Gitu. Ya kalau memang ada waktu buat ditindaklanjuti gitu ya. Karena ini juga bahan buat media bagus. Kan itu harus diberikan kan. Nah, itu jadi bisa dibahas itu bisa ribuan bahasan itu terkait dengan kebijakan ya. Iya, betul. Berarti kan kalau ini salah gitu, berarti ini kebijakannya nggak benar. Coba review peraturannya. Nah, gitu. Jadi itu mempermudah jalannya pemerintah kalau itu dikelola dengan baik. Tidak menebak-nebak, terus ada relawan, ada apa yang nggak tambah bikin pusing publik itu kan. Nah itu jadinya harusnya bisa jadi bahan buat pemerintah ini menjalankan ini di mikro ya. Ya karena ini kan memang kalau dilihat kinerja micromanage ya, kata orang bilang begitu, ini micromanage sampai harus dan diurus datanya sama bagus sekali kalau sampai bisa terkumpul data itu, data HAM, ya kan, data kejahatan, data macam-macam lah. Itu big datanya gede banget. Dan itu memang bisa mempermudah presiden memanage negara di luar politik ya. Segala macam gitu loh.
Siapa tahu pinjol-pinjol, judol-judol itu bisa terdeteksi dari situ. Iya. Karena Tapi harus ditutup. Kalau nggak ditutup, ya nggak ditutup juga bandarnya dan kan susah. taknya juga nggak ditangkap ya juga nggak akan tanggapin, beres-beres gitu. Jadi akan sulit nih di awal. Menurut saya iya, kecuali disiapkan dulu. Tadi yang saya katakan bagaimana nanti menyatunya gini, pokoknya ujung-ujungnya harus ada data konkret yang bisa digunakan oleh semua KL. Oke. Ya, karena di situ sebenarnya ini data mikro banget. Jadi bisa ditarik bagaimana nanti membuat peraturannya. Oh berarti peraturan yang nomor sekian tahun sekian ini nggak benar ya, karena sekarang situasinya seperti ini gitu. Kan bisa. Oh kenapa LPG 3 kilo jadi meledak, negara mensubsidi. Ini sebenarnya ada di mana? Oh ada salahnya di sana. Bukti, panggil misalnya Kementerian Keuangan, SDM, Direksi Pertamina, ini ada begini, gimana? Wah Pak nggak bisa ini, begini ada backingannya. Oke, backingnya cari. Nah, bisa gitu. Jadi mikro banget. Kenapa di Sumatera Selatan itu banyak illegal drilling. Jadi ngebor, masing-masing ngebor, rusaklah tuh lingkungan. Nah, itu kan juga perlu data. Iya. Jadi memang tidak sesederhana itu ya. Enggak. Kalau kemudian membuat kanal aduan dengan modal ada petugas kerja yang ya katakanlah nanti mungkin kalau semakin banyak semakin membludak dibikin shifting tuh. Sekarang kan dari jam 8, jam 9 sampai jam 2 gitu. Ini kan pekerjaan 24 jam pengalaman saya. Ada jam 1 pagi SMS saya kan. Kita kan juga nggak bisa mengontrol kan, nggak bisa menutup juga begitu kan. Orang putus asa itu lebih gila dari orang gila loh. Oh gitu ya. Iya. Makanya apakah juga akan sudah terfikirkan kalau kemudian tidak sesederhana itu hanya menerima laporan tanpa kemudian ada verifikasi. Verifikasi kan juga panjang ya Mas? Panjang lah Pak. Kan? Dari sisi pemerintah ya kan panjang. Kan ada masing-masing kan punya tupoksinya. Ya, Ya birokrasi, kan, tata kelola ya, segala macam ini juga masalah nanti. Nah ini supaya jangan overlapping, nanti antar kementerian bisa tumpang tindih. Itu hak gua kenapa lo ambil gitu-gitu. Malah ribut nanti. Makanya data itu jelas. Jadi operator penanggung jawab yang misah-misahin data itu ya. Tentu bisa pakai IT ya, tetapi kan hati-hati. Ya, artinya warga berharap ini jangan jadi harapan palsu gitu ya. Iya. Warga sedang kesulitan itu berharap. Ya kan? Saya yang partikelir ngurus begini aja setengah mati, apalagi itu yang lalu melibatkan beberapa ini. Kan kalau saya telepon misalnya Menteri Dirjen atau Dirut itu kan bukan harus ikut tata kelola, saya teleponnya sebagai teman. Betul. Ini bukan begini, daripada ntar lo repot tuh, ya udah gitu. Nah kalau ini kan nggak bisa. Betul. Terukur ya waktu itu ya. Kalau sekarang kan memang nggak bisa dipantau nih, karena semua klasternya numpuk di satu kanal kan. Kita belum tahu sebenarnya bagaimana sih mekanisme, apakah sama dengan yang sudah ada, soal lapor itu atau dimodifikasi lagi, tentu harus tahu. Apalagi sekarang kan ini di mana si objek Mas Wapres ini kan punya persoalan besar di media sosial. Betul. Nah ini gimana nyelesain ini? Kalau ngadu, gara-gara ini bukan begini saja, bukan. Nah, itu kan udah rame juga kayaknya sekarang. Udah rame, karena saya baca banyak kan ngadu soal itu. Ya soal fufu-fafa ya. Ya kan? Jadi nggak produktif. Ya, betul. Itu yang mengerikan menurut saya. Iya sih benar, karena kalau kita pikir-pikir juga ada hal-hal krusial lain yang seharusnya diurus begitu ya. Apalagi presiden juga lagi nggak di dalam negeri nih ya. Jadi harus satu manggil misalnya. Yang mekanisme terserah lah ya bagaimana apa. Ini kan setiap minggu harus rapat kabinet. Saya belum dengar kapan mau rapat kabinet. Itu kan lebih penting. Iya betul. Ya kalau itu urus aja misalnya juru bicara gitu loh. Iya. Jadi gimmick nih ya. Gimmick. Sampai hari ini gimmick. Ya kan Anda sendiri nyoba masih contreng satu. Iya betul. Dan bukan saya aja, banyak kemudian publik di luar sana yang mencoba sampai hari ini pun juga masih centang satu. Ini itu gimana? nanti kalau itu nggak segera diurus, publik udah nggak percaya. Oh gitu ya, dampaknya akan begitu? Iyalah, kita masukin nggak dilihat, sama aja loh gitu. Oh, selesai itu urusannya. Itu akan ada efek begitu nanti ke masyarakat? Pasti ada. Coba Anda ngadu gini gitu, atau menyalahkan cinta gitu, nggak ditanggepin kan marah. Oh iya ya, benar juga sih. Ya, kesel juga lama-lama kan. Karena nggak direspon. Nggak direspon. Oh, ini serius apa enggak nih? Tapi nggak mungkin dong seorang wapres bikin kebijakan nggak serius. Kita nggak tahu. Ya oke. Walaupun kemudian ini jadi makin membingungkan ya. Nah ini baru jalan berapa hari? 3 hari lah ya. Sejak Senin ya sampai
Ya kita sekarang tappingnya di hari Rabu ya, artinya 3 hari ini juga masih belum tahuan nih, ini mau kemana nih ya, masih abu-abu juga nih. Yang terbaru yaitu tadi wartawan sekarang udah nggak boleh lagi masuk ke area pengaduan itu karena dianggap itu area privat. Nah bingung juga nih melihatnya. Yang kritis hari ini adalah kalau minggu ini tidak bisa dijelaskan bagaimana masalah itu atau masyarakat tidak diterima, Ya. selesai. Oke, ya. Jadi ini juga akan menjadi apa ya? Bisa dikatakan ini juga akan membangun jurangnya sendiri buat Gibran. Sorry, bener. Gitu ya, Mas? Oh, artinya dia menggali lubang sendiri. Iya, jadi makanya Oke. teman-teman yang terlibat itu kan banyak kan media, teman-teman wartawan. Harusnya bisa mengingatkan, memberi gambaran. Yang saya takutin itu tadi, karena masyarakat kecewa, nggak ada tuh gue masukin 10 kali, 30, nggak dibaca. Jadi ya cuman aja itu, coba memperbaiki citra aja, paling gitu nanti komentarnya. Oke, udah mulai sih sebenarnya. Nah, Kalau itu kita dia. lihat di beberapa media sudah mulai itu komentar-komentar Udah mulai. publik begitu. Karena memang nggak ada respon sama sekali gitu, nggak Iya. terukur juga. Nanti gimana persoalan yang lebih besar aja kalau ngetes aja nggak masuk pesannya, apalagi mau ngadu yang beneran Ya, gitu itu kan. jadi bom waktu buat Gibran memang. Oh oke, ini kan jadi hati-hati. bom waktu Ya, buat jadi Gibran ya. niatnya memperbaiki citra dia malah jadi tambah busuk nanti. Oh oke, yang tadinya mungkin niatnya ingin mendapatkan ceruk popularitas itu, tapi kemudian ini akan menjadi bom waktu juga buat Gibran. Kalau ini tidak segera Bereskan. Tadi orang adu terus Ya, ada ya, contoh ya, selesai ya, gitu-gitu, lewat. Oke. Apa yang ini Mas? Apa yang perlu kita kita pastikan lagi kalau kebijakan ini kalau mau bener apa yang harus dilakukan segera? Oke, pertama pengelolanya coba cek crossing semua peraturan yang ada terkait dengan pelayanan publik, dengan persyaratan-persyaratan lain yang ada, lalu kebijakan dari masing-masing KL. Sekarang ada berapa itu? 130 ya. Ya. Nah itu seperti apa, ditata di matriks gitu, disusun supaya tidak overlapping, lalu di training orang yang mengelola supaya kalau menerima ini yang ini nggak bisa karena ini di sini dikerjakan, di sini dikerjakan, gitu-gitu. Ya terus kemudian baru kita pikirkan mekanismenya seperti apa, mekanisme pengaduan, mekanisme penyelesaiannya, mekanisme komunikasi selama kasus itu ada di Mas Gibran dan sebagainya itu seperti apa. Yang penting harus direspon. Ya. Orang kalau bisa dia kirim chat sekian menit kemudian ada respon. Ya. Minimal baik kami terima pengaduannya, kami akan proses, mohon waktu. Terima kasih. Nanti mungkin minggu depan atau bukan minggu depan, besok ini sudah diverifikasi betul, sekarang sudah ada kami kirim ke sana. Terima kasih atas perhatian. Gitu. Jadi terukur ya. Ya, dan prosesnya. ada yang bisa komunikasi di web atau di apps itu orang nanya, orang nyari. Kalau Jaki kan ada bisa dicari Iya, gitu betul, kelihatan. betul. Nah, apakah sistem itu mau dipakai sama Oke. atau diintegrasikan? Dengan yang sudah ada. Sudah ada. Kalau nggak kan appsnya banyak banget, Iya ngapain? makanya. Jadi setiap daerah juga sudah punya masing-masing app udah juga, punya, kan? beberapa Iya, daerah udah punya. makanya Ngadu integrasi. apa aja gitu kan? Itu yang perlu. Iya, Dulu iya, Bu Risma punya juga. Iya, lapor.go.id juga sekarang masih jalan. Masih Bos. jalan. Iya, Nah itu gimana? Jangan banyak orang kan bingung. Iya. Saya sudah masukin di mana sini? Oh bukan di situ Bu. Itu tambah lagi tuh. Makanya integrasi satu aja appsnya. Ya apalagi kan sebenarnya muaranya juga untuk ke pemerintah juga. Iya, Tapi pemerintahnya malah terbagi-bagi ini pemerintah yang mana nih? Ini Iya, Wapres juga pokoknya punya, kalau itu punya sendiri. Iya kalau itu bagus, tanya ini bisa jadi bahan pemerintah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. Itu Ya, aja. oke. Tapi kalau kemudian nih Mas Agus berandai-andai dengan banyaknya protes atau banyaknya komentar dari masyarakat yang mendesak supaya ya Mas Gibrannya hadir, kalau Mas Gibrannya hadir dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang di Ya pensiun aja jadi wapres. gitu. Nah, kan susah. Capek ya. Ya capek kan bukan pekerjaannya. Kita memilih mereka itu bukan untuk kerja begitu. Ya karena kan dari judulnya aja kan udah memakai diksi lapor Mas Gibran, artinya kan intinya Jadi Mas dianggap Gibran oleh ada di situ. Ya oleh pencetusnya dianggap Gibran itu orang pesohor, artis. Ya kan, padahal kan bukan, dia pejabat tinggi negara loh, wapres loh. Jadi nggak boleh digituin. Jadi nggak salah dong kalau doa publik bilang ini kerjaan begini tingkat RT juga. Oh sangat tidak salah selesai dan gitu. benar. Oke. Itu bukan porsi dia lah. Ya. Ya, itu dia punya aparatnya, tinggal suruh. Ya. Cuman salahnya ini mau terkenal pakai lapor Mas Gibran. Tapi dia harus ada suatu waktu. Ada gimmick yang memang tidak cocok begitu ya
dipakai kemudian dalam level tertentu ya. Kalau di Solo seperti yang Mas Agus bilang, oke, jalan mungkin ya karena skupnya kecil begitu ya. Tapi kalau di negara sebagai wapres nggak mungkin lah ya. Dia lebih baik ngurus bagaimana nyelesain utang, bantu presiden lah. Gitu ya. Bagaimana nih makan gratis, Ya, duitnya belum ada nih, sekarang lagi ngider nyari duit. Itu yang harus dipikirkan. Ya kan, kalau ada aturannya mana yang belum selesaikan. Itu tugasnya pimpinan. Ya kan Mas Gibran kemarin juga udah ke sekolah-sekolah. Belusukan. Ke sekolah-sekolah sosialisasi makan bergizi sehat. Ya makanya sekarang standarnya makan bergizi sehat itu bagaimana? Ya. Itu kan mesti didiskusikan dengan ahli gizi. Kan beda di Papua dengan di Aceh misalnya. Oke. Jadi satu-satu nih ya, Mas Gibran ini Itu lebih ngurusnya penting, satu-satu iya ya. karena dia janji dengan Prabowo, dengan presiden akan makan gratis, sekian ratus triliun. Nah itu duitnya dari mana? Oke. Terus gizinya gimana? Ini sudah ada 40.000 kalau nggak salah dapur. Nah itu di mana? Siapa yang ngelola? Jangan-jangan dikentit karena orang kita tuh bener seneng banget ngentit duit orang, ya kan? Ini kentit Gitu ya. juga itu nanti kentit itu dicuri di. Oke. Jadi sebenarnya ada PR yang lebih besar yang harus dilakukan Iyalah, oleh seorang sangat wapres. besar bangsa ini. Tapi kemudian dilakukan dengan cara gimmick-gimmick seperti ini gitu ya. Ya, Nggak cocok ini aja nanti gitu. saya memperkirakan akan masuk juga orang ngadu persoalan kelakuan bapaknya misalnya soal konstitusi. Pasti akan masuk itu. Oh, Kan lebih oke. repot bukan Iya, diskusi iya, ya. iya. Gimana nih mau memilah-milihnya kan? Jadinya kemudian Karena terbuka banget kan. Iya, betul. Orang yang nggak suka biasanya nulis di YouTube, masukin situ aja semua Iya, ribuan betul, itu betul, nanti. Betul. Dan sampai hari ini tuh tidak dipungkiri ya terjadi begitu Iya, ya. saya nggak tahu nih yang ide gini siapa. Kasihan Wapres, saya terus terang. Oke. Nanti kita tanya kira-kira orang dalam siapa nih yang membisikkan ke Mas Gibran Iya. soal Ini kayak dijeblosin kebijakan. ke lubang gitu, sudah suruh bangun sendiri. Tapi Mas Gibrannya mau aja. Ya dia nggak tahu kata apa ininya, Oke. ribetnya. Ya wes kalau gitu kita tunggu nih ya Mas ya. Gimana nih? Ini baru berjalan, boleh dong kita kasih waktu lah dulu Boleh, ya. boleh. Lihat Tapi dulu. jangan lama-lama karena ingat bahwa psikologi masyarakat itu begitu kejam, ya kan? 2 hari, bohong aja lu bukan nemenin mana gitu, pasti itu. Oke. Nah itu diantisipasi nggak dengan tim juru bicara presiden? Iya, ya handling komplain ini juga Handling jalan nggak kok. nih gitu ya? Iya. Nah, kalau nggak jalan, sedang verifikasi. Kalau gitu nggak usah dibuka gitu. Oke. Malah yang isu buruk masuk nanti. Ya. Jadi ini memang harus kita lihat nih seperti apa kemudian. Saya sih punya batas waktu berjalan. seminggu. Kalau Seminggu ya? seminggu ini nggak beres, nggak jelas, lebih baik tutup aja. Oke. Seminggu ya, kalau Ya. nggak beres tutup aja. Tutup aja. Karena ini nanti akan Kan berdampak. pasti sudah bejibun ini yang masukin. Ya. Udah daripada kewalahan nanti malah buruk efeknya buat Wapres, tutup aja. Ya. Karena gimana pun beliau wapres ya. Beliau Jadi kalau Wapres, kemudian- kita harus hormati Ya. apapun bagaimanapun dia duduk di situ, kita harus hormati sekarang Ya, gitu. ya, Nah, jadi dia harus dilindungi oleh timnya. Oke. Ini kan kayak dijeblosin aja ke lubang gitu. Janganlah. Jangan ya. Oke Mas Agus, kita tunggu nih gimana nih ya kelanjutannya gimmick yang kata orang ini gimmick ya soal kanal aduan lapor Mas Wapres ini apakah nanti akan berganti nama atau kemudian akan dibikinkan aplikasi khusus. Nah ini ya nggak tahu nih kita nih gimana nih nanti apakah Kita tunggu aja. tes the water dulu ngelihat reaksi publik seperti apa kan ya kita nggak tahu juga nih ya. Pokoknya seminggu ini kritikal lebih dari itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, Ya. orang males lah. Ya, jadi bisa dipastikan nih seminggu ini kalau juga responnya tidak ada tindak lanjut dan Tutup segala aja. macam, orang mungkin akan nggak datang lagi ke sana. Datang ya? lagi. Ya. Atau ada masukan malah yang maki-maki semuanya. Cilaka. Malah mengadukan aplikasi, malah mengadukan Nanti ada mekanismenya begitu. Ada lawyer-lawyer yang iseng itu, itu untuk ya. Anda membohongi publik. Ya. Nah, selesai itu. Wah, sampai makin Nggak karuan makin kan nggak orang karuan sibuk ya, yang makin- harusnya ngerjain apa jadi ngurusin beginian. Ya, akan jadi bola panas juga ya, nanti akan Sangat panas. buat Mas Wapres, Mas Gibran kita. Oke, Mas Agus, terima kasih insight-nya ya sudah memberikan kita perspektif soal kebijakan lapor Mas Wapres yang digagas oleh Wapres kita Gibran Rakabuming Raya. Kita berharap memang niatnya mungkin bagus ya, karena ini mengakomodir aduan-aduan warga, tapi kemudian mungkin ya tata kelolanya ada yang mungkin yang belum sesuai dengan Saya ngebayang harapan publik. capeknya Wapres ngurusin Ya, begini. benar. Bukan porsinya lah. Ya, Mas Agus aja dulu yang pernah Saya ngurusin nyerah. capek nyerah ya. Apalagi Padahal saya kalau- bukan Wapres, bukan pejabat. Nyerah. Oke. Karena publik antusias begitu tahu ada kanalnya. Ya, apalagi yang mengurus Wapres, Iya. salaman langsung sama Wapres, selfie langsung sama Wapres kan juga Besok jadi psikologisnya- pejabat. Iya. Karena jadi lalu jadi relawan.
Oke. Oke, kita udahan deh kalau gitu ya. Kita lihat dulu deh nanti gimana ya. Yang penting kita nggak seuzon, kita nggak seuzon ya. memperkirakan kira-kira. Kita apresiasi niat baiknya Ya. pemerintah ya, karena memang ini kerja pemerintah Ya. untuk harapannya memang untuk rakyat ya kan, untuk membuat rakyatnya lebih bisa dekat dengan pemerintah, bisa didengarkan suaranya begitu ya. Maka dibuatlah kebijakan-kebijakan seperti ini walaupun kemudian menjadi kontroversi. Oke, kita tunggu. Terima kasih Mas Agus Terima kasih. Pambagio sudah bergabung dengan podcast Orang Dalam Orang Dalam. Ya, oke. Gua kok kalau orang dalam tuh kok kayak koneksi gitu. Nanti ada waktunya untuk orang-orang yang datang untuk koneksi gitu. Oke. Baik, saya Ferdi Ilyas pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.